من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله والشكر لله أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang ad-du'a'u atau az-zikru 'indal khuruji minal manzil, zikir ketika keluar dari rumah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu zikir ketika masuk ke dalam rumah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, az-zikru 'inda dukhulil manzil, zikir ketika masuk rumah. Ini adalah zikir selanjutnya ketika seseorang ingin masuk rumah dari manapun dia datangnya, apakah dari safar atau dari kerja atau dari mana saja, maka ketika masuk rumah disunahkan untuk membaca zikir yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, az-zikru 'inda dukhulil manzil, zikir ketika masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Summa liyusallim ala ahlihi, kemudian hendaklah mengucapkan salam kepada keluarganya. Ini ada 3 kalimat dalam zikir masuk rumah. Yang pertama yaitu bismillahi walajna. Yang kedua bismillahi kharajna. Kalimat ketiga wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya. Ini kalau yang belum hafal bisa kita ucapkan bareng-bareng ya. Ini doa atau zikir ketika masuk rumah ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Saya ulang lagi ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya, saya baca langsung ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini kalau nggak hafal boleh ngerepek ya. Nah, boleh ngerepek, buka dari HP-nya atau dari bukunya atau dari zikir yang biasa dipegang ya. Dan alhamdulillah sekarang ada aplikasi Hisnul Muslim, baik Android maupun OS yang lainnya. Dan ini subhanallah sangat memudahkan kita. Kita ingin zikir, tinggal buka aplikasi tersebut, kita tulis zikir masuk rumah, langsung muncul di situ. Itu kalau kita sering membacanya, maka kita nggak membutuhkan buku dan nggak membutuhkan aplikasi lagi, langsung otomatis hafal. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna.
Setelah zikir ini baru mengucapkan salam. Ya, baru mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum minimal. Atau yang lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ucapan salam, dan salam ini adalah salam yang disunnahkan, bukan salam-salam yang lainnya. Ya, salam-salam yang lainnya itu bukanlah salam dari Islam. Seperti apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kula nuwun dan semacamnya, itu enggak ada dalam Islam. Ya. Yang ada adalah Assalamualaikum, atau yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Adapun maknanya atau hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Taib. Maknanya bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Walajna, kami masuk. Walajna artinya kami masuk. Wa bismillahi, dan dengan menyebut nama Allah, kharajna, kami keluar. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, Rabbina, Tuhan kami, tawakkalna, kami bertawakal. Makna bismillah, bismillah ini adalah kalimat untuk pembuka semua aktivitas. Semua aktivitas, khususnya aktivitas yang positif atau aktivitas yang baik, disunahkan untuk memulainya dengan membaca basmalah, yaitu bismillah. Baik, bagaimana membacanya? Apakah membaca cukup bismillah atau bismillahirrahmanirrahim untuk semua aktivitas? Maka kebanyakan riwayat dan kebanyakan hadis ketika menganjurkan untuk baca basmalah ketika memulai satu aktivitas, mencukupkan dengan bismillah tanpa menyebutkan atau tanpa melengkapi dengan ar-rahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika membaca Al-Quran Al-Karim, atau ketika membaca setiap awal surat daripada surat-surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Kemudian bismillah dengan menyebut nama Allah, di situ ada kata kerja yang tersembunyi. Ada kata kerja yang tersembunyi atau kata kerja yang dibuang. Takdirnya atau kira-kiranya adalah sesuai dengan aktivitas tersebut. Jika membaca, maka kata kerja yang dibuang adalah aqra'u bismillah atau bismillahi aqra'u. Jadi aku membaca dengan menyebut nama Allah. Aku masuk rumah dengan menyebut nama Allah. Aku keluar rumah dengan menyebut nama Allah. Aku masuk masjid dengan menyebut nama Allah. Jadi kata kerja yang tersembunyi itu sesuai dengan jenis aktivitas yang akan kita lakukan. Makna bismillah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memudahkan aktivitas yang akan kita lakukan, supaya Allah Ta'ala memberi taufik dalam aktivitas yang akan kita lakukan, dan menjaga kita dalam aktivitas yang akan kita lakukan. Karena setiap hamba membutuhkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba Allah berlepas dari dia, maka setan adalah bagiannya.
Ketika Allah Ta'ala berlepas dari seorang hamba, maka syaitan akan menungganginya. Maka dengan zikir ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga seorang hamba dan memberi taufik kepadanya, sehingga setan pun akan menyingkir. Ya. Dan ini di setiap aktivitas. Subhanallah ya. Setiap aktivitas yang akan kita lakukan, itu dua hal saling berebut untuk mendampingi kita. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala dengan para malaikatnya akan mendampingi kita, dan setan pun akan menyingkir. Dan ketika kita lupa zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala melepasnya. Maka setan pun mulai masuk mendampingi aktivitas kita tersebut, seperti makan, bepergian, dan yang lain-lainnya. Makanya ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukan aktivitas, maka syaitan akan mengatakan kepada kawannya, sebagaimana dalam hadis yang lainnya, hadis sebelumnya tentang doa keluar rumah. Kaifa birajulin qad kafahullah. Bagaimana dengan seseorang yang sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada bismillah. Jadi aku meminta dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya dalam aktivitas ini. Walajna artinya adalah kami masuk. Jadi ketika masuk rumah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya. Wa bismillahi, dan dengan menyebut nama Allah, kharajna, kami keluar. Di sini disebutkan dulu masuk rumah, walajna, kemudian baru kharajna. Karena kondisi saat itu seseorang ingin masuk ke dalam rumah. Ingin masuk ke dalam rumah. Kemudian wa 'alallahi rabbina, dan kepada Allah Ta'ala. Ya, Rabbina, Tuhan kami. Di sini menyebutkan salah satu nama Allah yang sangat agung, yaitu Ar-Rabb. Ketika seorang hamba menyebut nama Ar-Rabb, maka dia telah mengakui atas makna yang terkandung dalam makna Ar-Rabb. Apa makna yang terkandung dalam makna Ar-Rabb? Yang terkandung dalam makna Ar-Rabb bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memelihara kita, menjaga dan merawat kita, serta memberi rizki kepada kita. Dan dia pula lah yang telah menciptakan kita. Kita mengakui dengan mengatakan Rabbina, bahwa dialah yang menciptakan kita, merawat kita, menjaga kita, dan memberi rizki kepada kita. Tawakkalna, kami bertawakal. Tawakal artinya bergantung serta mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlepas dari semua usaha kekuatan pribadi. Ya. Disertai dengan usaha. Jadi tawakal itu sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, maknanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, disertai dengan usaha. Disertai dengan usaha. Qala thumma liyusallim ala ahlihi, kemudian hendaklah dia mengucapkan salam kepada ahli baitihi, yaitu penghuni rumahnya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tersebut sudah hafal ya? Coba kita ulang lagi sebelum kita pindah ke zikir setelahnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ringkas nggih. Tapi manfaat dan faedahnya luar biasa. Baik, kita lanjutkan.
Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, du'a'udz dhahabi ilal masjid, doa pergi ke masjid. Ketika seseorang ya bangun tidur, kemudian aktivitas, kemudian keluar rumah, maka tujuannya adalah ke masjid. Ya, tujuannya adalah ke masjid, maka disyariatkan untuk membaca doa ketika pergi ke masjid. Doa tersebut adalah ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa a'zim li nura, wa 'azzim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura, Allahumma a'tini nura, waj'al fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura, Allahumma ja'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami, wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, wa habli nuran ala nur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi zikir ini ya, zikir ini gabungan beberapa hadis. Ya, gabungan dari beberapa hadis. Ya, penggalan pertama ya, sampai Allahumma ja'al fi qalbi nura sampai wa fi bashari nura, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian penggalan kedua Allahumma ja'al li nura fi qabri wa nuran fi 'idhami, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Kemudian potongan yang ketiga wazidni nura sampai wazidni nura 3 kali, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian penggalannya terakhir wahabali nuran ala nurin, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dari Ibnu Abi Asim dalam kitab doa ya. Dan hadis ini antara hadis sahih dan hadis makbul atau yang diterima dan dinyatakan sebagai hadis yang makbul oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Syekh Albani, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ini doa ini lumayan panjang ya. Anak pribadi kadang nggak hafal, jadi harus ngerepek buka HP dulu sebelum pergi ke masjid, buka HP dulu, terus dibaca sambil jalan atau ketika mau jalan. Dan ini nggak apa-apa. Kalau memang nggak hafal, maka boleh buka ya. Karena intinya adalah kita bisa mengamalkan zikir tersebut. Intinya adalah kita bisa mengamalkan zikir tersebut meskipun dengan membaca dan nggak harus menghafalnya. Seandainya bisa menghafalnya, maka itu adalah lebih baik. Ya, itu adalah lebih baik. Seandainya nggak bisa menghafal, mungkin karena terlalu panjang atau memang karena hafalannya kurang kuat, ya. Apalagi kalau sudah berumur ya, hafalannya cepat hilang. Hafalnya cepat, hilangnya juga cepat. Nah ini bisa buka di aplikasi atau buka Hisnul Muslim atau buka catatan yang telah dicatat ya. Adapun mengenai makna hadis ini atau arti hadis ini, itu Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah fi qalbi, di dalam hatiku, nuran, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan di dalam lisanku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan di dalam pendengaranku cahaya.
Wa fi basari nura, dan jadikanlah di dalam penglihatanku cahaya. Wa min fawqi nura, dan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan jadikanlah dari bawahku cahaya. Wa an yamini nura, dan dari kananku cahaya. Wa an shimali nura, dan dari sebelah kiriku cahaya. Wa min khalfi nura, dan dari belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura, dan dari belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah dalam diriku cahaya. Wa a'zim li nura, dan besarkanlah untukku cahaya. Wa 'azzim li nura, dan perbesarlah untukku cahaya. Waj'al li nura, dan jadikanlah untukku cahaya. Waj'alni nura, dan jadikanlah aku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berilah aku cahaya. Waj'al fi asabi nura, dan jadikanlah di dalam urat-uratku cahaya. Wa fi lahmi nura, dan di dalam dagingku cahaya. Wa fi dami nura, dan di dalam darahku cahaya. Wa fi sya'ri nura, dan di dalam rambutku cahaya. Wa fi basyari nura, dan di dalam kulitku cahaya. Allahumma ja'alli nura, ya Allah jadikanlah untukku cahaya fi qabri, di dalam kuburku. Wa nuran fi 'idhami, dan cahaya di dalam tulang belulangku. Wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, dan tambahlah aku cahaya, tambahlah aku cahaya, tambahlah aku cahaya. Wahabli nura, dan berilah aku cahaya, anugerahilah aku cahaya, ala nurin, di atas cahaya. Subhanallah, doa pergi ke masjid semuanya adalah minta cahaya. Dan cahaya di sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena nur itu termasuk daripada ismun min asma'illah, termasuk asmaul husna, an-nur. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Itu termasuk asmaul husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi cahaya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan memberi cahaya langit bumi seisinya, dan dia adalah cahaya. Dan maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan cahaya-cahaya ini yang Rasulullah SAW berdoa, memohon dan memintanya, ini bisa dibawa dalam zahirnya, ya. Maka beliau SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta cahaya untuk seluruh anggota daripada anggota-anggota badannya, yang mana dengan cahaya tersebut menerangi pada hari kiamat yang gelap gulita. Karena pada hari kiamat itu gelap gulita, ya. Seseorang akan mendapatkan penerangan sesuai dengan amal dan kebaikannya, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dan sebenarnya, ya, sebagian ulama juga menyatakan bahwa yang dimaksud cahaya di sini adalah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua makna tersebut atau kedua tafsiran tersebut benar. Kenapa? Nur itu ada kalanya sesuatu yang zahir, nampak, yang terlihat oleh panca indera kita, atau nur itu adalah sesuatu yang maknawi, yang artinya adalah petunjuk, hidayah yang menerangi jalan kita, menerangi arah hidup kita. Itu nur, ya. Maka dari itu makna dari cahaya yang banyak sekali dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah
cahaya hidayah, taufik dan petunjuk. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, memberi taufik kepada kita, serta memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa melihat, mendengar dan mengucapkan sesuai dengan petunjuk hidayah dari Allah taala serta mengikutinya. Serta mengikutinya. Karena terkadang orang terbutakan dari hidayah. Jadi nggak bisa melihat hidayah sama sekali. Ini musibah. Terkadang orang bisa melihat hidayah, tapi nggak mendapat taufik. Artinya apa? Dia tahu ini benar. Dia tahu ini hak, tapi dia apa? Nggak bisa melakukannya. Ada penghalang yang menghalangi dia dari melakukan kebaikan tersebut. Dan ini terkadang kita rasakan. Ya. Kita tahu ini benar ya. Di mata kita benar, kita dengar ini benar. Dan kita yakini ini benar. Tapi kita apa? Berat mengerjakannya. Berat melakukannya. Ini karena apa? Karena belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering terjadi pada diri setiap muslim. Setiap muslim itu tahu bahwa sunnah itu benar, Al-Quran itu benar, ajaran Islam semuanya itu benar. Tapi sebagian mereka apa? Tidak mendapat taufik sehingga tidak bisa melakukannya. Tidak mendapat taufik sehingga tidak bisa mengamalkannya. Ya. Sedangkan orang yang terbutakan dari hidayah, terbutakan dari kebenaran, itu adalah orang-orang yang benar-benar buta hatinya. Jadi tidak menganggap benar apa yang Allah turunkan dari wahyu, tidak menganggap benar apa yang Rasulullah SAW sampaikan dari sunnah-sunnah beliau. Dan ini adalah yang dialami oleh orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Ya. Sedangkan orang muslim itu mengetahui itu benar tapi tidak bisa melakukannya atau berat melakukannya karena belum mendapat taufik. Nah, dalam doa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya yang dengan artian adalah hidayah, petunjuk dan taufik. Bisa melihat al-haq, bisa mendengar al-haq, bisa meyakini al-haq, bisa mengucapkan al-haq, mengikuti dan mengamalkan al-haq. Ya. Kemudian cahaya di akhirat. Cahaya di akhirat adalah, atau sebelum akhirat, adalah cahaya di alam kubur. Karena alam kubur itu sangatlah gelap. Gelap gulita, di dalamnya tidak ada lentera, tidak ada kawan, tidak ada kerabat. Sendirian dalam kegelapan. Kita sendirian dalam terang benderang, ya. Sendirian itu saja sudah stres. Bayangkan, sendirian, gak ada temen, gak ada HP. Kalau sekarang sendirian masih bisa, ada HP. Ya, selancar ke sana kemari, hubungi sana kemari, bisa ada itu hubungi. Di alam kubur gak ada. Gak ada alat komunikasi, gak ada cahaya, gak ada kawan, gak ada kerabat. Sendirian. Yang menemani kita siapa? Yang menemani kita adalah amal kita. Dan amal itulah yang akan menjadi cahaya penerang kita di alam kubur. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada siapapun dari hambanya di alam kubur yang dia kehendaki. Sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan amal solehnya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alli nuran fi qabri. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam kuburku. Kemudian cahaya di hari kiamat. Hari kiamat khususnya ketika seseorang melewati sirat. Melewati sirat itu gelap gulita. Sudah jembatannya sempit, kecil, tajam, terus nggak ada penerangan.
Itu jembatan. Dan jembatan itu membentang antara mahsyar dengan al-jannah lewat di atas jahanam. Ya. Membentang, semua akan melewatinya. Ya. Dan yang bisa melewatinya adalah orang yang memiliki iman dan amal soleh. Cahaya sesuai dengan keimanan dan amal solehnya. Ya. Maka dari itu, ketika melewati sirat yang gelap gulita, seorang mukmin membutuhkan penerangan. Di antara mereka penerangannya seperti tengah hari, siang bolong yang terang benderang. Ada di antara mereka penerangannya seperti rembulan, ada yang seperti bintang, ada yang penerangan seperti kunang-kunang di ujung kukunya. Jadi berkedip, kukunya berkedip, tep, jalan, nggak tahu berapa ratus tahun dia bisa menyeberangi sirat tersebut. Itu sesuai dengan amalnya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberi penerangan, cahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita baca ya bareng-bareng. Paling enggak pernah lewat doa ini, ya, pernah lewat doa ini sehingga kita ucapkan. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Wa min fawqi nura. Wa min tahti nura. Wa an yamini nura. Wa an shimali nura. Wa min amami nura. Wa min khalfi nura. Waj'al fi nafsi nura. Wa a'zim li nura. Wa 'azzim li nura. Waj'al li nura. Waj'alni nura. Allahumma a'tini nura. Waj'al fi 'asabi nura. Wa fi lahmi nura. Wa fi dami nura. Wa fi sya'ri nura. Wa fi bashari nura. Allahumma ja'alli nura fi Allahumma ja'alli nuran fi qabri. Allahumma ja'alli nuran fi qabri. Wa nuran fi 'idhami. Wa zidni nura. Wa zidni nura. Wa zidni nura. Wa habli nuran ala nur. Nah, ini adalah doa atau zikir ketika pergi ke masjid. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit nasihat. Mungkin semuanya punya yang namanya HP Android. Ada nggak di sini yang nggak punya Android? Ada. Semuanya ada ya, alhamdulillah. Ini kalau bisa ya, di HP Android jangan lepas dari pertama aplikasi Mushaf Al-Quran, ya, selalu ada. Kemudian yang kedua aplikasi doa atau aplikasi Hisnul Muslim. Ini selalu sertakan dalam HP antum sekalian. Ya.
Al-Quran ketika kita ada waktu senggang, waktu longgar, buka HP, kita buka mushaf, kita baca 2-3 ayat, 4-5 surat, atau 4-5 lembar. Subhanallah, ini akan menjadi amal kebaikan kita. Kemudian Hisnul Muslim atau zikir-zikir, ketika kita ingat tapi nggak hafal, ya, maka kita bisa buka dulu, nyontek dulu sebelum membaca zikir tersebut, ya. Ini nasihat anak kepada ikhwah sekalian, ya. Jangan sampai HP-nya nggak ada aplikasi Al-Quran sama sekali, dan nggak ada zikir-zikir atau doa-doanya. Justru yang ada adalah aplikasi medsos, aplikasi game dan semacamnya. Ini sangat merugi, ya. Karena apa? Karena teknologi yang ada sekarang ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tinggal kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk positif, maka itu adalah positif. Kalau dipakai untuk negatif, maka kita akan menanggung dosa-dosanya, ya. Jadi HP atau peralatan-peralatan yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini itu tidak bisa dihukumi haram dan tidak bisa dihukumi halal. Memang pada dasarnya adalah boleh. Akan menjadi baik kalau dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Akan menjadi madharat dan dosa jika digunakan untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bermaksiat. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala du'a'u dukhulil masjid, doa masuk masjid, ya. Ini sebelum kita baca, tadi kan pada masuk masjid semuanya. Masih ingat gak tadi masuknya baca doa? Alhamdulillah kalau masih ingat. Kalau lupa, nah, insya Allah saat ini kita akan mempelajari dan mengkaji doa masuk masjid, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yabda'u birijlihil yumna, memulai dengan kaki kanan. Ketika masuk masjid memulai dengan kaki kanan. Nah, kan di depan pintu masjid lepas sendal kaki mana dulu? Kaki kiri dulu dilepas. Nah, kalau kaki kiri dilepas ditaruh di mana? Masuk masjidnya kaki kanan dulu. Ditaruh di atas sandal. Dilepas kemudian taruh di atas sandal, baru lepas kaki kanan kemudian naikkan ke masjid. Dengan demikian kita mengamalkan dua sunnah sekaligus, yaitu mengamalkan sunnah lepas sendal dengan kaki kiri dan mengamalkan sunnah masuk masjid dengan kaki kanan. Adapun doanya untuk masuk masjid ini ada dua riwayat, dua macam doa. Yang pertama, qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa yaqulu, dan mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa pertama, doa masuk masjid. Pendek, cuma 2 baris atau 1 baris. Nah, ini sebelum kita fahami maknanya, kita baca bareng-bareng mungkin 2-3 kali, insya Allah hafal, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim
minasyaitonir rajim. Anak ulang lagi ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi ya, mungkin yang supaya kita bisa hafal nggih karena pendek. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baik. Adapun makna dan artinya, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah al-azim yang maha agung. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dan berlindung dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang lama. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. A'udzu, aku berlindung, artinya meminta perlindungan. Ya, berlindung itu seperti apa? Kalau ada, ya, kalau perang, ya, ada bom, ada tembak, kita mencari apa? Perlindungan. Nah, ketika ada mara bahaya, kita meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna berlindung. Berlindung, ya, pergi mendatangi Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari mara bahaya. Billah, ya, dengan Allah al-azim. Al-azim termasuk nama daripada nama-nama Allah, Asmaul Husna, al-azim, ya, yang artinya adalah maha agung. Wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk daripada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala dzatiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaannya, yang mana wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Jadi kita menetapkan dan menafikan kesamaan dengan makhluknya, menafikan keserupaan dengan makhluknya. Allah memiliki wajah, wajahnya tidak serupa dengan wajah makhluknya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa biwajhil karim, al-karim ini adalah sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-karim di sini adalah sifat wajah Allah, bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala adalah mulia. Wajah Allah taala mulia. Ya. Jadi al-karim di sini bukan dari maksudnya bukan nama Allah, tapi maksudnya adalah sifat bagi wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sultanihil qadim, sultan itu adalah kekuasaan, kerajaan. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala al-qadim itu dari dahulu, dari awal, sejak lama, sejak penciptaan makhluk. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Setan adalah makhluk Allah yang mengajak kepada keburukan. Dan setan ini ada dua jenis, setan manusia dan setan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, dari setan-setan jin dan manusia. Ya. Baik. Sultan di sini, sultanihil qadim juga diartikan dengan hujjah.
hujjah Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan sejak lama, ya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa ini itu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan namanya, berlindung dengan sifatnya, ya. Berlindung dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah Al-Azim, kemudian berlindung dengan sifatnya yaitu dengan wajahnya, berlindung dengan kekuasaannya, sifatnya yaitu sultanihi al-qadim, ini berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga dimasukkan dalam kitab Sahihul Jami', yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Di akhir hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa idza qala dzalik qala syaitanu hufidha minni sa'iral yaum. Jika seseorang membaca doa ini ketika masuk masjid, setan itu berujar, wah, dia dijaga dariku seharian penuh, seharian full. Berarti kalau dia masuknya untuk sholat subuh, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ketika masuk subuh dengan ikhlas, setan berujar, dia telah dijaga dariku seharian full. Seharian full artinya apa? Sampai esok subuh lagi, ini seharian full. Nah, kalau diucapkan setiap masuk masjid, yang mana adalah 5 kali, maka biidznillah ta'ala dia akan terjaga dari setan. Setan akan menyingkir. Makanya di sini kenapa orang yang sering pergi ke masjid itu termasuk orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pergi ke masjid, dia itu melakukan hal-hal, amalan-amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga dia, menjaga dari setan, menjaga dari mara bahaya, menjaga dari balak dan yang lainnya. Ya. Taib. Ya, termasuk menjaga dari apa? Dari musibah wabah yang sedang menimpa dunia ini, yaitu wabah corona. Ya. Taib. Sebelum kita lanjutkan, ini waktu sudah masuk nggih. Ana persilakan muadzin untuk adzan. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya. Doa yang kedua daripada doa masuk masjid, dan ini adalah doa yang biasa diucapkan dan lebih populer daripada doa yang pertama. Bunyinya yaitu bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa ini lebih populer daripada yang pertama tadi, ya. Dan dua-duanya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua yaitu bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, kita baca ya bareng. Mungkin yang belum hafal supaya lebih hafal, yang sudah hafal ya lebih lagi, ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, saya ulang lagi ya. Bismillah
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini adalah doa yang kedua, doa masuk masjid. Ya. Maknanya, Bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalatu wassalamu, dan semoga salawat serta salam ala Rasulillah tercurahkan atas Rasulillah, itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah, li untukku, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Tafsirnya ya, Bismillah ini sudah kita bahas tadi, tidak perlu kita ulang lagi. Wassalatu, dan semoga salawat, wassalamu, dan salam. Salawat dan salam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hukumnya baca salawat apa hukumnya? Nah, ini untuk apa namanya, mengosah ata aja. Hukumnya membaca salawat apa? Wajib, sunnah, mubah? Hah? Sunnah. Hukum membaca salawat, ya, hukum membaca salawat hukumnya adalah wajib sekali dalam seumur. Wajib sekali dalam seumur. Kalau sudah pernah membaca salawat, maka sisanya adalah sunnah. Kenapa wajib? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ini perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Hanya saja wajibnya cuma satu kali. Kenapa? Ketika seorang diperintah dan melakukan perintah tersebut sekali, maka dia sudah memenuhi perintah tersebut, menunaikan perintah tersebut. Nah, apa hukum baca sholawat? Hukumnya apa? Wajib sekali dalam seumur. Loh, kayak haji loh. Ya memang seperti itu. Ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah dilakukan, maka sisanya adalah sunnah. Ya. Dan mana sholawat dari Allah adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassalamu, keselamatan. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari dosa-dosa, selamat dari maksiat, dan selamat dari salah, serta selamat dari azab-azabnya. Ini selamat, salam, karena Allah Ta'ala memiliki nama yaitu As-Salam. As-Salam ini termasuk nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Ya. Ala Rasulillah, ya, atas Rasulillah. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak Allah Ta'ala berikan dalam momen-momen ibadah. Kebanyakan rahmat Allah Ta'ala turun ketika momen-momen ibadah. Contohnya ketika momen ibadah di dalam masjid, momen ibadah menuntut ilmu di majelis ta'lim. Ya, majelis ta'lim ini rahmat Allah Ta'ala turun. Ya. Momen ketika haji dan umroh, tawaf dan sa'i, wukuf dan mabit lempar jumroh. Itu momen-momen turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, kenapa ketika alasannya atau hikmahnya ketika masuk masjid membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Karena pada saat itu momen tersebut adalah momen turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah mereka di dalam
masjid, atau ketika kaum muslimin menuntut ilmu di dalam masjid. Makanya disunahkan atau hikmah doa tersebut yaitu bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini beda halnya dengan doa keluar masjid yang akan dibahas setelahnya. Ini karena waktunya sudah mepet ya. Ana singgung sedikit doa keluar masjid, yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik keutamaanmu. Fadl Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rizki dan perkara-perkara dunia. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dunia. Sedangkan rahmat Allah taala berkaitan dengan akhirat. Makanya ketika masuk masjid untuk mendapatkan pahala Allah taala di akhirat, dan ketika keluar masjid untuk mencari keutamaan Allah taala di dunia. Subhanallah. Ini adalah Islam dan inilah kehidupan seorang muslim yang lengkap. Akhiratnya diperhatikan, dunianya pun dicari. Jadi tidak hanya mementingkan akhirat melupakan dunia, atau mengejar dunia melupakan akhirat, tapi seimbang antara akhirat dan dunianya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang kita kaji beberapa doa daripada doa-doa sehari-hari atau zikir sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nas'alullah taala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.